dahsyat daripada alam darat. Jadi ombak itu lebih tinggi sampai perahu itu harus tampias-tampias, sampai perahu itu harus rusak. Tapi kami harus berusaha sampai pulang sampai di darat. Dengan hujan, kasihan. Kalau kami tidak bawa sesuatu untuk pakai pele, tetap mampus betul di laut. Tapi mau bagaimana, karena harus tabah saja untuk apa kami mencari. Inopur, sawen bisa jalan dulu. Jalan. Kampung Rayori merupakan bagian dari distrik Kepulauan Aruri yang terletak di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Untuk bisa sampai ke Kampung Rayori, dapat ditempuh dalam waktu 30 menit hingga 1 jam melalui jalur laut dengan menggunakan speedboat atau perahu motor. Terlihat dengan jelas masyarakat di kampung ini tinggal berdampingan di atas laut, rumah berlabuh. Kesederhanaan dan keharmonisan begitu indah di kampung ini, dan budaya mereka terjaga kuat. Masyarakat di Kampung Rayori mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Soek. Wilayah adatnya mulai dari Ineki hingga Impis Bari. Terdapat 5 kampung secara administratif yang didiami oleh orang Soek, yaitu Kampung Rayori, Kampung Manggonswan, Kampung Burwardi, Kampung Rani, dan Insumbabi. Kampung Rayori atau yang dikenal sebagai Kampung Soek dibangun di atas laut atau perkampungan berlabuh. Terkait dengan kehidupan sosial budaya orang Soek, ada 3 institusi kuat, yaitu adat, pemerintahan kampung, dan gereja. Basis untuk pengaturan sosial di kampung berdasarkan pada marga. Terdapat keunikan dari orang Soek, yaitu bagaimana semuanya sangat terkait dengan keret atau marga. Orang Soek hidup dalam 11 keret yang secara fisik rumahnya berbatasan antara keret mulai dari Keret Mansawan, Keret Rumbekwan, Keret Kaviar, Keret Mandosir, Keret Manofandu, Keret Kawer, Keret Fainsenen, Keret Kurni, Keret Sawor, Keret Sawen, dan Keret Wambrau. Setiap marga memiliki keahlian sendiri. Misalnya dari Keret Mansawan sampai di Keret Kawer, keahliannya adalah mencari dengan cara memancing dan membuang jaring. Sedangkan dari Keret Kurni hingga Keret Wambrau, selain memancing, mereka juga menyelam. Hal ini diikuti dengan penguasaan alat tangkap dari masing-masing keret.
Saya ke laut itu harus saya punya kelompok harus bawa kalawai dengan nelon dengan mata kail. Harus barang itu kami bawa ke laut supaya bisa hari ini bisa dapat hasil di mata kail dengan nelon ini. Dari pagi dari Soek, dari keluarga besar Mandosir Menufandu Kawer untuk menuju ke tempat mancing di lokasi Urdibore. Terus kami kalau tunda boleh itu karena gampangkan kami. Kalau tunda memang kalau kami dayung kan setengah mati. Jadi harus kami tunda. Tunda merupakan salah satu praktek ekonomi komunal berbasis marga yang dilakukan oleh orang Soek di Kampung Rayori. Dalam bahasa Biak, aktivitas ini disebut sebagai pauko, yang artinya tarik ketong. Tunda dilakukan oleh para nelayan dengan menggunakan perahu dayung yang ditarik oleh sebuah perahu motor tempel. Perahu dayung dalam tunda bisa berjumlah antara 12 hingga 20 perahu. Tunda dilakukan ketika ada seorang ketua kelompok yang menyediakan perahu motor tempel dan modal yang dibutuhkan mencari ikan untuk para nelayan yang menggunakan perahu dayung. Kelompok kan saya jadi kepala kelompok untuk kami di sementara ini karena saya punya kelompok ini ada 3 marga. Jadi Menufandu, Kawer dengan Mandosir. Jadi sementara ini kan mereka bentuk saya jadi ketua kelompok untuk tangani saya tangani anak-anak yang mancing ini. Ketua kelompok menyediakan berbagai kebutuhan seperti minyak, ragam jenis mata kail, nelon, rokok, makanan, es batu, dan kebutuhan lainnya. Setidaknya modal yang harus disiapkan oleh ketua kelompok berkisar antara 500.000 sampai 600.000 sekali melaksanakan tunda. Saya punya kelompok ini selalu kami bikin proposal ke perikanan untuk alat menunjang namanya motor 15 dengan fiber. Harus barang ini kami minta dari perikanan harus bantu kami untuk ini kelompok ini untuk masalah alat nelayan ini. Tapi dari dulu mungkin saya punya proposal yang saya bikin itu nama proposal Jerumi. Mungkin sudah ada di kantor perikanan di sebelah. Belum sampai sekarang ini yang ada ini. Jadi tiap perikanan lo datang untuk wawancara atau don tanya kenapa tidak bikin proposal. Selalu banyak sekali suara di kantor, mungkin sudah dari di atas meja sampai mungkin sudah kena plafon di atas juga belum jawab atau belum diselesaikan sampai yang ada. Jadi sebenarnya orang nelayan ini yang harus diperhatikan baik-baik yang di laut ini. Tapi karena begitu sudah, jadi tetap kami mengeluh. Semua itu dalam hati saja, tapi kami mencari atau dayung. Tapi semua itu tetap dalam hati. Air mata itu selalu tumpah karena orang dayung atau pakai fiber kami dayung tetap lihat. Begitu sudah. Bawa hasil ke kota, kalau angin saya bisa rasa untung karena angin kan bisa begitu kulbuk sampai langsung bisa mereka baku tarik karena harga bagus. Kalau waktu teduh begini atau teduh berapa minggu atau 1 bulan ke depan berarti saya harus biaya keluar banyak, tapi saya punya
keuntungan harus sedikit. Kalau saya beli ikan di sini sekitar 3 juta. Satu box kalau saya beli di sini sekitar 800 lebih satu box saya timbang di sini. Kalau sampai di kota kalau waktu teduh berarti mungkin keuntungan itu modal kembali saja itu saja. Berarti kalau 2-3 box berarti saya harus tinggal 2-3 hari, berarti modal keluar untuk saya beli es, atau saya bayar orang yang jaga, atau saya jaga tempat, saya bayar tempat dan ikan tinggal, full box tinggal begitu. Mungkin saya pulang kalau angin mungkin saya rasa senang atau rasa untung karena angin, jadi ya mereka belikan harga 100 juga tetap 100. Kalau waktu teduh 50 derajat turun bisa 20 sampai 30. Sistem ini merupakan bentuk gotong royong antar nelayan dalam mencari hasil laut. Mereka bekerja bersama dalam satu tim. Sistem ini bukan hanya sarana mencari nafkah saja, tetapi juga wujud solidaritas dan kebersamaan masyarakat Soweto. Jam 5 atau jam 6 sudah harus pulang ke rumah. Kami pulang sampai di rumah, saya harus ditimbang. Saya punya kelompok punya ikan terapuk dengan ikan batu. Di harga itu lain-lain. Jadi ikan terapuk itu di harga per kilo 100.000 1 kilo. Kalau ikan batu 1 kilo 15.000. Selesai ditimbang, kalau ikan terapuk ini hari ini kalau 30 kilo, saya harus bayar 3 juta. Kalau ikan terapuk, kalau 30 kilo saya harus bayar 3 juta. Atau ikan batu ini sampai 100 kilo saya harus bayar sekitar 3 juta lebih. Kalau 100 kilo saya harus bayar 3 juta lebih. Selesai itu saya harus diesakan. Nanti paginya saya harus antar ke koridor, ke kota lagi. Di kota, terus dijual ikan batu ini kan di pasar. Dibiarkan di sini per kilo 15.000, kalau dibiarkan satu tumpuk 50.000 atau 100.000. Jadi sekarang saya punya anak sekarang kuliah di Biak itu cuma ini saja, elon mata kal dengan ini saja. Dengan saya punya mata pencarian ini saja. Itu tidak ada barang lain, cuma cak ke laut untuk siapa anak yang sekarang sementara ini kuliah di Biak. Kalau kami ke laut itu tantangan termasuk banyak. Kena ombak, kena hujan, kena panas, pokoknya apapun. Sampai alam laut juga tetap kami kena. Yang lebih dahsyat sekali, ombak itu sampai tidak mampu karena namanya alam laut itu lebih dahsyat daripada alam darat. Jadi ombak itu lebih tinggi sampai perahu itu harus tampias, sampai perahu itu harus rusak, tapi kami harus berusaha sampai pulang sampai di darat. Dengan hujan kasihan, kalau kami tidak bawa sesuatu untuk pakai pele tetap mampus betul di laut. Tapi mau bagaimana, karena harus tabah saja untuk kami mencari, mungkin dari pagi sampai sore, mungkin pulang sampai di rumah. Sebagai sebuah praktek ekonomi, Tunde tidak hanya mengedepankan kebersamaan dan komunalitas, tetapi juga merupakan aktivitas mencari yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari armada maupun alat penangkapan yang digunakan tidak merusak ekosistem laut.